Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam sejahtera, salam ti Sunda Majalengka. Oke teman-teman, tepang di sarang cenan abdi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan fakta, mitos atau horor teman-teman. Dan pada kisah kesempatan kali ini saya akan menceritakan suatu yang lagi rame-ramenya. Apa itu yang lagi rame-ramenya? Jadi sekarang tuh banyak bocil-bocil, bahkan orang dewasa pun suka dengan permainan ini. Permainan apakah? Permainan lato-lato. Jadi ada kisah yang sangat horor ya, terjadi pada adik saya lagi main lato-lato di tengah malam. Makanya jangan main lato-lato di tengah malam. Seperti apakah ceritanya teman-teman? Tak yang hilap, sebelum lanjut jangan lupa bantu subscribe dulu, bantu share dulu, bantu komen dulu, biar saya semangat terus untuk bikin konten-konten berikutnya. Singkat cerita, ada suatu cerita ya, itu dialaman sama adik saya. Adik saya memainkan lato-lato dari berbagai macam waktu ya, entah siang, entah pagi, entah malam ya, terus-terusan main lato-lato karena begitu sukanya main lato-lato. Karena sekarang lagi viral-viralnya, lagi trendingnya, bocil-bocil banyak yang suka main lato-lato. So kalian kemanapun dan dimanapun pasti melihat ada bocil-bocil atau dia orang dewasa lagi main lato-lato tersebut teman-teman. Dan adik saya saking sukanya main lato-lato ya, sampai malam pun ya, ketika berhenti main HP pasti larinya ke main lato-lato. Keteprak, begitulah. Saya gak bisa, mau nyontoin juga gak bisa mainnya saya teman-teman. Dan adik saya saat waktu main di malam hari, kata saya itu begini, "Hey Sony," namanya Sony berhenti main lato-latonya, udah malam, takut ada yang ngikutin atau gimana. Malam-malam masih main lato-lato, ntar besok siang aja atau pagi main lato-latonya, jangan tengah malam. Tengah malam tuh waktunya istirahat, waktunya tidur ya, karena takut mengganggu orang lain. Ada si bocil, namanya juga bocil ya, adik saya masih tetap main lato-lato, kerepak begitu begini main lato-latonya sampai freestyle atau apalah gitu. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Malam semakin malam, bahkan udah menunjukkan jam 11:30, adik saya masih tetap main lato-lato karena begitu sukanya. Dan tiba-tiba ketika adik saya berhenti main lato-lato, lalu apa yang terjadi? Main baik. Kajen. Kok main nurutan kan mana? Bodoh teuing. Ketesin mana nurutan? Entahlah. Aduh. Seperti itu teman-teman yang terjadi. Jadi malah tiba-tiba setengah malamnya ada suara yang main lato-lato lagi. Entah siapa, entah hantu apa yang bisa ikut-ikutan bermain lato-lato tersebut. Kalau pocong gak bakal bisa ya, karena tangannya begini pocong. Main lato-latonya gimana, gak ada tangan teman-teman. Ya, apa? Siapa itu yang main lato-lato? Saya penasaran ya, karena begitu penasaran yang sangat dalam, siapakah ini tengah malam yang lagi main lato-lato? Lalu saya tengok keluar, ada siapa di luar? Ternyata nggak ada siapa-siapa. Wah, bisa jadi itu kuntilanak atau tuyul ya, atau hantu bocil-bocil yang sama-sama ikutan main lato-lato. Jadi itu yang pertama, mitosnya atau faktanya. Bisa disebut mitos, bisa disebut fakta. Kalau main lato-lato di tengah malam, satu, mengganggu orang yang lagi tidur ya. Kedua, barangkali ada setan yang ikut-ikutan main, karena waktunya malam itu waktunya tempat bermain setan.
Lanjut kita ke cerita yang kedua ya. Yang kedua, mitos atau faktanya main di tengah malam ya, bermain lato-lato sana sini, ketapak-ketapuk lah, berbagai macam suara main lato-lato seperti apa ya. Lalu apa yang terjadi? Karena malam anak-anak suka main lato-lato, nggak lihat kondisi mata atau nggak lihat kondisi ngantuknya, sambil main lato-lato sana sini, ketepuk, tiba-tiba nundutan. Lalu apa yang terjadi? Ya yang terjadi babak belur sama lato-latonya, karena main lato-lato sambil nundutan, otomatis kepala pasti nunduk, kerbuk kena muka. Seperti tadi terjadinya ya teman-teman. Itulah mitosnya atau faktanya. Itu bukan mitos lagi, fakta. Kebanyakan banyak yang luka-luka mukanya, babak belur sana sini karena main lato-lato, nggak bisa mengatur jaraknya, kena muka sendiri. Bahkan ada juga yang sampai meninggal karena lato-lato. Waktu itu singkat cerita ya, ini mas saya lihat di YouTube, ada cerita seorang remaja, entah bapak-bapak, itu bisa disebut bapak-bapak atau aki-aki lah, lagi main lato-lato karena udah tua, punya serangan jantung ya, main lato-lato sana sini teman-teman, tiba-tiba meninggal ya. Dan meninggalnya mukanya atau lehernya banyak banget cambukan lato-lato. Ya mungkin lagi main lato-lato keras, karena muka blak meninggal. Nah itu bisa teman-teman simpulkan lah, itu mitos atau fakta, kurang tahu. Saya lihat di YouTube itu teman-teman. Lalu yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga adalah mitos atau faktanya main lato-lato di tengah malam itu bisa manggil hewan galak seperti serigala. Jadi kalau kita main lato-lato di tengah malam, bayangin teman-teman latonya seperti ini ya nih. Seperti ini lato-latonya. Ini bayangin mata serigala di sini. Jadi tiba-tiba ada, singkat cerita, ada bocil lagi main lato-lato, posisinya rumahnya di pinggir perkebunan teman-teman ya. Lagi main lato-lato di pinggir hutan lah, bukan perkebunan lagi, hutan ini. Tengah malam. Dan tiba-tiba ada suara haungan serigala. Dari 3 fakta ini ya saya simpulkan dulu teman-teman ya. Yang pertama ini ya, bukan ini. Yang pertama tuh ya, mitos atau faktanya kalau main lato-lato di tengah malam takut ada yang ngikutin, entah tuyul atau kuntilanak atau setan apa saja. Kalau pocong pasti nggak mungkin ya, karena pocong begini tangannya, bukan begini. Itu. Yang kedua yaitu takutnya bocahnya ngantuk, jadi malah kena muka, nanti mukanya hancur, babak belur sama lato-lato. Yang ketiga, takut hewan galak merasa kepanggil dengan bunyinya atau dengan suaranya lato-lato tersebut. Oke teman-teman silahkan simpulkan ya, cerita ini mitos atau fakta, tapi sedikit mitosnya ada, sedikit faktanya ada. Jadi cerita ini tidak semuanya pun benar, tapi melainkan ada juga mitos atau kisah-kisah horor yang isu-isu yang bikin penasaran orang saja. Oke teman-teman, dan sebelum ditutup parelot ya teman-teman. Sebelum ditutup tak yang hilap, jangan lupa bantu subscribe dulu, bantu share dulu, bantu komen dulu, biar saya semangat terus untuk bikin konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, saya Kang Yahya dari channel OITP. Sampai next di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampurasun.